Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana, masih semangat daringnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh soleha, mari kita buka buku paket halaman 24. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran 4 subtema 1. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Nah, ini adalah suatu gerakan guling ke depan ya. Nah, ini sebelumnya ada aba-aba dulu. Nah, lalu guling ke depan. Nah, meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar karena mereka meminta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerak guling depan. Pertama-tama, ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Kedua, pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutannya. Nah, ini termasuk kalimat petunjuk ya. Ada petunjuk atau cara-caranya. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayah. Jadi menanggapi itu merespon ya. Setelah diberi petunjuk sama ayah, lalu Udin mengomentari tanggapan tersebut, mengomentari petunjuk tersebut. Nah, Udin berkata, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Ayah berkata, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Udin berkata, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Nah, itu adalah merupakan petunjuk cara mempraktekkan gerakan guling ke depan yang diajarkan oleh ayah. Lalu Udin mengucapkan, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Nah, itu contoh kalimat petunjuk ya. Halaman 26. Ayo berlatih. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. Petunjuknya, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Misalkan sama ibu, "Baik Bu, terima kasih petunjuknya." Seperti itu ya. Nomor kedua, petunjuknya, letakkan bola di keranjang. Berarti bermainnya misalkan sama Pak Guru. "Baik Pak Guru, saya akan letakkan bola itu di keranjang." Atau sama ayah boleh.
Nah, itu seperti itu tanggapan atau komentar yang kita balas harus dengan kalimat yang sopan dan santun. Baik ya, baik Bu. Terima kasih petunjuknya seperti itu. Kalian baca dulu petunjuknya ya. Hal yang harus dilakukannya apa? Lalu kalian akan jawab tanggapannya. Nah, lanjut halaman 27. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana berikut. Nah, ini namanya marakas ya. Nah, benda ini namanya marakas. Goyangkan marakas dengan kuat. Nah, menghasilkan bunyi yang kuat juga. Goyangkan marakas dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Nah, ini ada rebana. Yang sering pukul rebana atau marawis atau hadroh pasti tahu pukulan yang keras seperti apa, pukulan bunyi yang lemah seperti apa. Nah, ini seperti rebana. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Sedangkan kalau yang pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Mainkanlah dengan iringan lagu. Bedakan kuat, lemah bunyi lewat permainan alat musikmu. Nah, ini nanti jatuhnya kita belajar lagi pada pelajaran SBDP atau SBK ya. Membedakan bunyi kuat dan lemah atau membedakan tempo. Baik, dilanjut halaman 28, pembelajaran 5. Ayo bermain peran. Merapihkan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh, mereka tetap merasa senang karena ada bibit cabai yang tumbuh. Simak ya percakapan mereka. Ayah, ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh. Oh iya, benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya. Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya, ayah? Kata ayah, sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik ayah, lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Perhatikan teks percakapan tersebut. Tunjukkan kalimat ungkapan petunjuknya ya. Kalian kalian tandai, garis bawahi ada kalimat petunjuk. Petunjuknya itu dari ayah. Yang pertama, sirami secara teratur pagi dan sore. Kalian di garis bawahi aja ya. Garis bawahi dengan pensil kalian. Nah, itu merupakan ungkapan petunjuk. Sekali lagi, itu merupakan ungkapan petunjuk. Lanjut di halaman 29. Nah, tadi juga harusnya kalian tunjukkan juga
kalimat tanggapannya. Ya, di garis bawahi seperti tadi, ada ungkapan petunjuk, ada tanggapannya juga. Ya, seperti ini ya, kita ulangi ya. Ini merupakan ungkapan petunjuknya, di garis bawahi saja. Lalu ini merupakan tanggapannya. Nah, seperti itu, di garis bawahi saja ya. Lanjut halaman 29. Ayo berlatih. Kita hari ini setelah belajar mengenai ungkapan petunjuk, kita juga akan belajar matematika. Ayo berlatih. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Ini ada 28 lalu dikurangi 12. Baik, kita hitung pengurangan panjang ya, dengan menentukan puluhan dan satuan. Misalnya seperti ini. 28, 2 puluhan ditambah 8 satuan. 12, 1 puluhan, 2 satuan. 8 dikurang 2 sama dengan 6 satuan. 2 dikurang 1 sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan, ingat 1 puluhan itu bernilai 10 ya. Jadi 10 tambah 6 sama dengan 16. Nah, kita buktikan. 8 kurang 2 pakai jari boleh, sama dengan 6. 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 28 dikurang 12 sama dengan 16. Betul ya? Nah, kalau kalian sudah bisa, sekarang silakan kerjakan pengurangan berikut ini. Pengurangan bersusun panjang ya, dengan menentukan puluhan dan satuan. Ya, sampai nomor 5. Kalian bisa hitung pakai jari. Lanjut pembelajaran 6. Ayo mengamati, apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Nah, seperti ini gambar Lani, anak yang baik, suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani, anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap terpuji, sikap yang baik. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan yang mengatur suka keteraturan. Tuhan yang maha suci suka kebersihan. Tuhan yang maha indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Jangan lupa ya anak soleh-solehah. Hari ini kan PJJ ya, sampai 1 minggu ke depan. Kira-kira di rumah kalian juga harus setiap hari membantu orang tua, terutama membantu ibu ya. Pekerjaan ibu misalkan menyapu, membantu menjemurkan pakaian, boleh. Nah, itu termasuk perbuatan atau sikap yang terpuji, yang baik. Nah, lanjut halaman 32. Salah satu kegiatan Lani yaitu menjemur pakaian. Nah, urutkan gambar berseri di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Kalian tahu tahapan atau cara menjemur pakaian? Pertama, kira-kira diapain dulu? Pertama yaitu
Diperas dulu ya, diperas dulu. Lalu yang kedua, kalian baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Nah, setelah dibalik pakaiannya, kalian apa lagi? Supaya tidak terlalu basah, kalian kibas-kibaskan yang sudah diperas. Silahkan ya, kalian tentukan, berikan nomor pada gambarnya. Nah, ayo bercerita, apakah kalian suka membantu orang tua merapikan pakaian? Ya, kalau pernah silakan ceritakan di sini ya. Nah, halaman 33. Ayo berlatih. Lani telah membantu ibu menjemur pakaian. Lani juga membantu ibu melipat pakaian. Sambil melipat pakaian, kita bisa berlatih pengurangan bilangan. Selesaikan soal cerita. Soal-soal cerita berikut ini dengan teliti. Ini nomor 1 contoh ya. Baju yang dijemur ada 24 potong. 24. Ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 11. Baju berapakah baju dewasa yang dijemur? Jadi baju yang dewasa belum ketahuan ya. Jadi kita kurangi 24 kurangi 11. 24 sama dengan 20 tambah 4. 11 tambah 1. Tapi kita kurangi ya. Ingat, dikurangi bukan dijumlahkan. 4 dikurang 1 jadi 3. 20 dikurang 10 jadi 10. 10 tambah 3 jadi 13. Nah, seperti itu jawabannya ya. Nah, untuk nomor 2 silakan kalian baca terlebih dahulu ceritanya. Lalu ditulis caranya seperti tadi di sini di kolom ini ya. Ingat, kita sedang belajar pengurangan. Nomor 3 juga kalian baca ceritanya ya. Nah, pesannya di sini, jadilah anak yang rajin, membantu orang tua, tentu akan disayang semua orang. Jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapihan. Karena kebersihan pangkal dari kesehatan. Karena kebersihan juga adalah sebagian dari iman. Baik, yang terakhir. Nah, sekarang aku bisa menentukan ungkapan petunjuk atau cara-cara atau langkah-langkah. Kalian tinggal checklistkan saja ya. Kalian baca sudah bisa belum? Kalau sudah bisa, kalian checklist. Baik, anak soleh-soleha. Cukup pelajaran tema hari ini. Nanti kita lanjut nanti siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.